Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 541. Jika Anda memiliki istri seperti ini, apa yang diinginkan suami Anda? Lin Yu tercengang ketika mendengar ini. Dia jelas tidak mengharapkan Jiang Yan untuk mendukungnya begitu banyak. Dia juga tidak berharap Jiang Yan begitu peduli tentang Ye Qingmei. Dia mengatakan kata keluarga dengan sangat jelas, tapi kedengarannya sangat bersih. Melihat punggungnya, dia merasa hangat di hatinya untuk sementara waktu, dan kekuatan yang kuat melonjak di belakangnya, tiba-tiba tak kenal takut. Jika Anda memiliki istri seperti ini, apa yang diinginkan suami Anda? Tapi Li Zhensheng langsung cemas ketika mendengar kata-kata Jiang Yan. Dia meminta Jiang Yan untuk datang untuk mematahkan semangat Lin Yu. Jiang Yan baik, tidak hanya tidak menghalangi dia, tapi malah mendorong Lin Yu untuk datang. Dia buru-buru berkata kepada Jiang Yan, Anda harus mengambil risiko ini sendiri, dan biarkan asosiasi medis AS. Saudara Li, jangan katakan apa-apa, aku tahu kamu mengkhawatirkan Jiarong. Jiang Yan bangkit dan memalingkan wajahnya dan bergegas ke Zhensheng dan berkata dengan lembut, tetapi demi Sister Qingmei, bahkan jika ada lautan pedang dan api di depan, dia harus pergi, bahkan jika peluangnya kecil, dia akan mencobanya. Dia berkata bahwa dia melihat Lin Yu dengan tatapan lembut, dengan ekspresi sedih di ekspresinya. Sebenarnya, dia ingin Lin Yu mengambil risiko semacam ini lagi, tetapi untuk Ye Qingmei, dia tahu Lin Yu harus melakukannya. Meskipun Lin Yu tidak pernah mengatakan atau melakukan apapun di luar batas, dia bisa melihat perasaan khusus Lin Yu untuk Ye Qingmei. Dan dia bahkan samar-samar merasa bahwa dalam hati Lin Yu, status Ye Qingmei tidak rendah. Untuk dia, jika dia memohon dengan keras, Lin Yu mungkin tinggal, tetapi kemudian, Lin Yu mungkin menyesalinya seumur hidup. Dia tidak ingin Lin Yu menyesal, juga tidak ingin menyesali dirinya sendiri, jadi dia tanpa syarat mendukung Lin Yu. Jangan khawatir, meskipun aku hancur, aku tidak akan membiarkan kakak perempuan itu mengalami kecelakaan. Lin Yu dengan kuat mengangguk dan meyakinkan Jiang Yan, dia sangat senang atas pengertian Jiang Yan. Setelah itu, Jiang Yan pulang untuk membereskan semua pakaian yang dia keluarkan untuk Lin Yu, memasukkannya ke dalam koper dan membawanya kembali ke rumah sakit. Setelah makan malam, Lin Yu memberi Ye Qingmei jarum lagi, dan kemudian menyeka dahi dan leher Ye Qingmei dengan handuk. Karena suntikan Lin Yu, gejala Ye Qingmei tidak terus memburuk. Aku datang, kamu pergi tidur sebentar. Jiang Yan mengambil handuk di tangan Lin Yu dan melihat wajahnya yang lelah, dan berbisik, besok pagi, orang-orang dari asosiasi medis AS akan datang menjemputmu. Jika kamu tidak punya cukup energi, bagaimana kamu bisa mengikuti mereka untuk melakukan tugas besok? Lin Yu tidak menolak ketika dia mendengar ini, berbalik dan menatap Jiang Yan dengan penuh kasih sayang, mengulurkan tangannya untuk meraih tangan lembutnya, dan berbisik, Saudari Yan, kamu telah bekerja keras. Dia tahu bahwa dia berutang terlalu banyak pada Jiang Yan. Saya mengatakan bahwa Sister Qingmei adalah keluarga kami. Inilah yang harus saya lakukan. Jiang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dapat melakukan pekerjaanmu tanpa khawatir. Besok saya akan menemukan seseorang untuk memindahkan Suster Qingmei ke rumah sakit. Saya juga akan mengambil cuti panjang untuk merawat Suster Qingmei di rumah sakit. Wajah Lin Yu tergerak, matanya memerah, dan dia berhenti berbicara, dan akhirnya hanya mengangguk dengan penuh semangat padanya. Kemudian Lin Yu pergi ke rumah Li Zhensheng untuk tidur sebentar, tetapi segera bangun karena dia tidak bisa tidur sama sekali. Tak lama kemudian, sejumlah mobil hitam tiba di pintu masuk ruang medis, itu adalah Ani dan lainnya. Dia, bisakah kamu pergi sekarang? Ani berteriak kepada Lin Yu setelah memasuki ruangan,
dan kemudian matanya tiba-tiba tertarik oleh Jiang Yan di samping. Rao adalah temperamennya yang luar biasa, kecantikan cantik yang telah dibesar-besarkan sejak dia masih kecil. Dia tidak bisa menahan sedikit terkejut saat melihat Jiang Yan. Dia bahkan memberi sedikit kecemburuan. Bagaimana bisa cemburu Jiang Yan begitu sempurna? Fitur wajah yang indah, bentuk tubuh yang proporsional, dan temperamen yang dingin dan arogan dengan wajah yang membeku sangat alami dan menarik perhatian. Dia, ini, tidak bisa menjadi istrimu. Ani melirik Jiang Yan dan bertanya pada Lin Yu. Ya, ini istriku, Jiang Yan. Lin Yuluo memberikan perkenalan yang murah hati kepada Ani, dan kemudian berkata kepada Jiang Yan, Saudari Yan, ini yang saya katakan kepada Anda, Wakil Presiden Asosiasi Medis AS, Nona Ani. Sebagai seorang dokter pengobatan barat biasa, dalam hati Jiang Yan, Asosiasi Medis Amerika secara alami adalah keberadaan yang sangat suci. Setelah melihat Ani, dia secara alami mengaguminya. Rasa dingin di wajahnya terhapus, dan dia buru-buru memegang tangan Ani. Dengan antusias berkata, Nona N, halo. Halo yang di sana. Ani tersenyum dan berkata kepada Jiang Yan, sungguh suatu berkah, bisa menikahi istri secantik kamu, tidak heran dia selalu mengabaikan gadis lain. Dia menoleh dan mengedipkan mata pada Lin Yu. Jiarong, kali ini kamu harus bekerja sama dengan Nona N. Jiang Yan memberitahu Lin Yu, lalu dengan tatapan lembut, dia mengulurkan tangan untuk merapikan garis leher pakaiannya, dan berkata dengan lembut, selain itu, ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri. Saudari Qing Mei dan aku menunggu kamu kembali. Lin Yu mengangguk, mengambil koper, meraih bahu Jiang Yan, dan berbisik, jangan khawatir. Selama kamu memikirkan kamu dan kakak perempuan menungguku, aku tidak akan terkalahkan. Kemudian Lin Yu mencium keningnya dengan ringan, lalu berbalik dan melangkah keluar. Jiang Yan menatap punggung Lin Yu Jue, air mata tiba-tiba memenuhi matanya. Dia tiba-tiba teringat saat kebakaran, Lin Yu juga bergegas ke gedung api dengan langkah tegas. Hanya saja moodnya di awal sangat berbeda dari dia sekarang, dan perasaannya terhadap Lin Yu juga telah berubah dari acuh tak acuh menjadi intens, jadi dia menyadari bahwa setelah kepergian Lin Yu kali ini masih belum pasti, hatinya terasa seperti jarum, tapi dia tidak bisa mengungkapkan emosi seperti ini, dan tidak bisa membuat Lin Yu khawatir, jadi meskipun dia membuka mulutnya, dia tidak mengucapkan kata terakhir, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut dan melihat Lin Yu masuk ke dalam mobil. Saya pikir Lin Yu bisa menoleh dan menatapnya, tetapi Lin Yu tidak melihat ke belakang sampai dia masuk ke dalam mobil. Karena Lin Yu tidak berani melihat ke belakang, matanya sudah penuh dengan air mata saat ini, dia tahu bahwa saat ini, ada banyak bahaya, rejeki dan kemalangan yang sulit diketahui, dan dia akan mengambil risiko-risiko tertular virus, dan jika dia tidak dapat menahan diri metode virus, maka dia akan sepenuhnya dan selamanya kehilangan kakak perempuan kesayangannya. Dia tidak ingin Jiang Yan melihat air mata di matanya, dia juga tidak ingin Jiang Yan khawatir, jadi dia menahan dan tidak melihat ke belakang. Hei, santai saja, kita pasti akan mendapatkan sesuatu kali ini. Melihat depresi Lin Yu, Ani menghiburnya dengan lembut. Lin Yu tersenyum tipis padanya, menyesuaikan emosinya, mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana Anda mengatur Jinmen? Saya mendengar bahwa tentara telah diblokir sepenuhnya lagi, dan kita mungkin tidak dapat memasuki pegunungan sama sekali. Jangan khawatir, kami sudah menghubungi pasukan di sana, dan seseorang akan menerima kami saat itu. Ani tersenyum pada Lin Yu dan berkata dengan lembut. Dengan energi dari Asosiasi Medis AS, mereka masih sangat mudah menemukan seseorang di Huaxia Tuo. Selain itu, meskipun Asosiasi Medis AS, mereka tidak bekerja dengan baik, mereka masih memiliki nama keluarga Rothschild. Itu bagus. Lin Yu dengan lembut mengangguk padanya. Karena Jinmen sangat dekat dengan ibu kota, dan rombongan mereka berangkat lebih awal,
jadi setelah tiba di Jinmen, barulah setelah jam 8. Namun, tempat di mana mereka berada bukanlah daerah perkotaan Jinmen, tetapi sebuah kabupaten kecil di luar daerah perkotaan Jinmen, dan bagian belakang kabupaten kecil adalah daerah pegunungan yang terus-menerus. Setelah Lin Yu dan yang lainnya tiba di kota kabupaten kecil, mereka melihat bahwa hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan-jalan kota, dan orang-orang yang bepergian pada dasarnya mengenakan topeng di mulut mereka, terlihat tergesa-gesa, dan berjalan sangat cepat. Terkena virus di gunung, orang-orang di kota kecil ini sangat panik. Banyak orang yang pindah sementara, dan mereka yang tetap tinggal juga aktif mengambil tindakan perlindungan. Annie menjelaskan kepada Lin Yu. Sebelum datang, dia melakukan banyak pekerjaan rumah, jadi dia tahu segalanya dengan baik. Lin Yu mengangguk dan melihat ke dataran tinggi dan pegunungan subur di kejauhan, kulitnya bermartabat. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah hotel di kabupaten kecil. Melihat dekorasi dan lingkungan, dapat dinilai bahwa hotel ini harus menjadi hotel terbaik di kabupaten. Kita tinggal di sini kali ini. Annie berkata kepada Lin Yu, sebentar lagi kita akan naik ke atas untuk meletakkan barang bawaan kita, mengemas barang-barang, dan kemudian kita siap untuk pergi ke gunung. Mari kita kenali dulu situasi umumnya. Ini baik. Lin Yu mengangguk, ekspresinya cukup cemas, dan dia ingin pergi ke gunung sekarang untuk menemukan inang virus dan menyembuhkan Ye Qingmei. Kemudian Lin Yu mengikuti Annie dan yang lainnya ke hotel. Begitu dia memasuki lobi hotel, dia melihat 4 atau 5 orang asing berambut pirang dan bermata biru dengan setelan gunung duduk mengelilingi meja, sedang sarapan dan berdiskusi apa. Melihat wajah mereka tampaknya orang Eropa dan Amerika. Dalam hal pengucapan, mereka juga ditekankan oleh standar bahasa Inggris Amerika. Lin Yu melirik mereka, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung sekarang penduduk setempat tidak punya waktu untuk melarikan diri dalam situasi di gunung. Mengapa orang-orang asing ini datang ke sini untuk mendaki gunung? Yang mengejutkan, penampilan tersebut tiba-tiba berubah setelah melihat Annie dan yang lainnya. Dia segera bangkit dan berjalan, berteriak dengan semangat dalam bahasa Inggris, "Hai, Annie, akhirnya kamu sampai di sini." Annie dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat-lihat. Ketika mereka melihat orang-orang asing ini dalam pakaian mendaki gunung, warna kulit mereka tidak dapat membantu, dan mereka tampak sangat terkejut. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.